Nungguin ya. Mari kita review episode Monday Night Raw di hari ini, dia tanggal 9 Agustus 2022, hari Selasa pagi tadi ya. Well. Paman Triple H kembali menghadirkan pegulat yang memang sudah dia rintis dari zaman NXT Black and Gold ya. Dan lagi-lagi dia lakukan kembali di episode Monday Night Raw hari ini. Dia adalah my favorite superstars, Dexter Lumis. Guys, luar biasa kehadiran Dexter Lumis kita di Monday Night Raw nih ya. Kemarin sudah dikasih Karrion Kross, kemarinnya lagi sudah dikasih Dakota Kai, Io Sky. Sekarang kita dikasih Dexter Lumis, guys. Nggak apa-apa lah, menurut saya nggak apa-apa lah, nggak ada Bray ya. Dexter Lumis cukup oke. Dan cara Triple H dan kreatifnya WWE mendebut Dexter Lumis di Monday Night Raw hari ini juga cukup keren dan spesial menurut saya. Jadi dia membuat kesan real di sini. Ini yang saya tangkap dan ini yang membuat debutnya Dexter Lumis menjadi spesial gitu. Nggak yang lampu mati terus muncul di tengah ring, ganggu orang lagi bertanding begitu. Si Dexter Lumis di sini muncul sebagai penonton yang kabur dari kecelakaan mobil yang terjadi di venue. Kita nanti ngomongin ya, nanti diomongin karena itu terjadi di segmen terakhir banget terjadinya. Dan itu nggak di zoom, mukanya Dexter Lumis itu nggak di zoom pada saat episode Monday Night Raw tersebut ya. Kita akan bahas itu di akhir segmen. Kita mulai aja untuk mereview Monday Night Raw. Oke, sebelumnya selamat datang dulu di channel Gilang Gulat ya. Buat teman-teman yang selalu menanti video-video yang ada di channel ini dan juga channel Gilang Gulat yang selalu ditonton, terima kasih banyak dan selalu support channel saya untuk buat saya selalu semangat. Cara supportnya itu ada dua, guys. Cuma dua ini aja, tolong lakuin semua ya. Salah satunya juga boleh, semua juga boleh. Yang pertama adalah menonton iklan. Tolong kalau waktunya cukup ya cuma 1 menit 2 menit itu ditonton lah. Itu sebagai penghargaan apresiasi untuk saya nih, yang menyempatkan waktu membuat video, ngomong, ngedit. Bahkan untuk Gilang Wrestling saya riset dulu, guys. Tolonglah, saya bikin videonya gratis. Saya untuk saat ini saya nggak bikin video join atau berlangganan, itu yang nonton harus berlangganan, enggak. Saya hanya butuh teman-teman yang biasanya menonton 1000 dan 3000 orang atau 2000 orang itu untuk menonton iklan yang ada. Jangan di skip. Kalau mungkin pakai YouTube Fans, teman-teman yang nggak lihat iklan ya coba untuk kunjungi YouTube ya, salah ya. Sebagai bentuk apresiasi, guys. Itu aja. Satu. Yang nomor 2, kalau malas nonton iklan skip aja nggak apa-apa, tetapi masukin di Saveria. Cuma itu aja, guys. Mari kita mulai segmen pertama. Ini diisi dengan promonya grup baru Bayley, Control, Dakota Kai, Io Sky. Ini promonya cukup oke menurut saya ya. Gimana Bayley menekankan karakter heel-nya di semua penonton. Jadi kayak dia membuat solid karakter heel-nya di sini sebagai pemimpin sebuah stable yang jahat, yang juga akan menghadapi babyface di sini. Dan Bayley sempat ngomong keselip mulutnya ya. Dia bilang Dakota Kai itu Dakota Sky ya. Tapi dia nggak apa-apa. Tapi dia dengan walaupun kesalahan seperti itu, dia tetap deliver itu sebagai seorang yang mengesalkan. Karena dia kesal, jadi dia bikin dia seorang yang mengesalkan juga di sini ya. Dan penonton juga tidak suka itu. Dan semua teriak what setiap Bayley ngomong. Tetapi yang saya tangkap di sini Io Sky memang keterbatasan bahasa ya menurut saya. Mirip-mirip Asuka lah. Jadi kayak Nakamura juga. Jadi pukulan Jepang itu jarang yang memang promonya bisa panjang karena memang keterbatasan bahasa ataupun pengucapan. Mungkin mereka bisa bahasa Inggris, tetapi untuk promo itu tidak cukup kuat untuk ngomong panjang lebar begitu. Makanya Io Sky ngomongnya sedikit doang di sini. Dan setelah Bayley merasa dia adalah superstars dan juga grupnya ini yang membuat Women's Division di Monday Night Raw menjadi lebih relevan lagi dan mereka yang terbaik. Kemudian kita tahu kalau Bayley ini sedang feud dengan Bianca Belair dan juga ada Asuka dan Alexa Bliss. Terus mereka lagi ngomong, keluarlah Asuka, Alexa Bliss dan juga Bianca Belair yang memang cukup berapi-api ya semangat dalam feud ini. Dan ini
merujuk kepada sebuah match yang sudah diresmikan matchnya kalau grup controlnya Bayley akan melawan Bianca, Asuka dan juga Alexa Bliss di Clash at the Castle 3-on-3 match ya, 6 woman tag match. Ini menurut saya cukup spesial. Jarang WWE bikin 3-on-3 begini ya. Dan juga dari feud ini kita juga sudah dapat feudnya turnamen untuk tag team title antara Alexa dan Asuka melawan Dakota Kai dan juga Io Sky. Di sini juga terbersit hal itu yang akan mungkin terpercikan ketika mereka sudah berhadapan-hadapan di Monday Night Raw episode selanjutnya. Dan yang kita dapatkan di sini sudah diresmikan matchnya untuk Clash at the Castle. Dan yang membuat openingnya keren adalah diisi dengan brawling ya, seperti biasa tipikal SmackDown, Monday Night Raw dan juga mungkin beberapa acara gulat lainnya yang dimana diisi dengan brawl. Tapi brawl yang di sini menurut saya cukup memuaskan lah ya untuk menonton opening brawlnya ini, karena mereka tengah feud masing-masing dan adil 1 lawan 1 di sini. Alexa Bliss sama yang kecil juga sama Io Sky, Dakota Kai juga sama Asuka, terus juga Bianca sama Bayley yang paling utama di sini. Dan ini saya yakin pasti akan merujuk ke Bayley melawan Bianca Belair di pay-per-view selanjutnya ya. Dan saya juga yakin di antara Alexa, Asuka dan juga Dakota serta Io Sky, mungkin salah satu mereka dari grup mereka ini akan menjadi champion untuk tag team turnamen. Match berikutnya di set juga ini kayaknya melanjutkan feudnya Street Profits dengan Seth Rollins sebelum Riddle muncul. Dia melawan Angelo Dawkins. Seth Rollins versus Angelo Dawkins. Dan guys, match pertama di episode Monday Night Raw cukup keren dan Angelo Dawkins itu tidak main-main gitu ya. Dia jadi nggak, orang banyak berpikir kalau Street Profits itu yang paling keren tuh si Montez Ford, tapi Angelo Dawkins sebenarnya juga oke. Dan Triple H kasih dia spot yang cukup kuat untuk membuat mungkin publik dan juga fans lebih percaya lagi kalau Angelo Dawkins tuh ya keren juga, bukan cuma Montez Ford yang keren. Walaupun nanti di masa depan Street Profits ini mereka split, ya saya yakin kalau misal Triple H masih memimpin ya, Angelo Dawkins sama Montez Ford pasti akan memberikan performa yang maksimal menurut saya. Dan Seth Rollins di sini juga akhirnya menang dengan pedigree, dan akhirnya juga setelah itu Seth Rollins kasih curb stomp karena beberapa kali curb stomp nggak kena ya, jadi dia harus lakukan pedigree baru bisa berhasil. Lanjut lagi ya, kita cepet aja nih guys ya. Ada segmen di mana Edge minta maaf dengan Dominic yang sudah dia spears dengan tidak sengaja. Kita tahu ya tidak sengaja, tetapi di sini Dominic nggak terima guys. Dominic masih marah. Tapi Rey Mysterio ngebelain Edge ini keluarga kita Dominic gitu. Kamu nggak boleh bersifat seperti itu. Tapi di sini Dominic masih marah. Dia nggak suka, dia nggak percaya kalau itu nggak sengaja. Kok masih kesel aja gitu guys. Ini pastinya merujuk kepada jadi alasan utama yang mungkin jadi alasan yang besar juga untuk Dominic betray his father, mengkhianati ayahnya Rey Mysterio. Saya sempat ragu ketika Judgment Day lawan Dominic sama Rey Mysterio di SummerSlam, endingnya itu seperti itu dengan Edge Return. Saya jadi ragu apakah Dominic akan turn heel dalam waktu dekat. Kayaknya enggak deh, karena dia nggak punya alasan kuat lagi, karena mereka solid nih Dominic sama Rey Mysterio. Sampai di episode ini saya lihat bagaimana Dominic itu kesal banget sama Edge dan dia pergi dari Rey Mysterio. Saya jadi berpikir kembali ya, ini kemungkinan akan jadi deh ya, tapi nggak tahu kapan, karena sepertinya WWE memperpanjang ini semua. Dan di segmen berikutnya akan ada match Rey Mysterio melawan Finn Balor, member of Judgment Day. Match berikutnya lagi nih guys, ini match yang sudah dari sebelum SummerSlam tidak jadi-jadi, tetapi jadi cuma tidak sesuai dengan rencana sebelumnya. Ezekiel melawan Kevin Owens yang dihidupkan lagi di sini. Saya expect ini akan jadi match, ternyata tidak akan jadi match guys. Tidak jadi match di sini. Pas mereka muncul bersama-sama, Kevin Owens masih marah aja sama Ezekiel ini. Terus dia menghajar Ezekiel ini. Pokoknya dia habis-habisan aja sampai Ezekiel itu dibanting di pinggir ring. Ini membuat Ezekiel tidak sadarkan diri, dia tidak bisa bangkit lagi. Selesai, matchnya berakhir no contest. Dan banyak kru-kru yang datang untuk mengangkat Ezekiel keluar. Dan saya jadi berpikir gitu loh, ini arahnya akan kemana?
Ezekiel di bawah, setelah itu apa gitu. Bisa jadi bisa jadi nih guys ya, kemungkinan Ezekiel di perlakuan seperti ini di Monday Night Raw, dia dibikin cedera, sejangat keluar. Ini caranya Triple H untuk mengakhiri Ezekiel dan bring back, mengambil ataupun menarik kembali Elias. Gak tahu ya, saya pikirnya seperti itu aja karena saya lebih suka Elias daripada Ezekiel di sini. Kita lihat aja perkembangan ini ya. Saya juga agak kurang paham begitu maksudnya apa di sini ya. Sebelum matchnya Finn Balor melawan Rey Mysterio, Damian Priest ngomong dan dia menantang Edge untuk match 2 minggu lagi di kandangnya Edge di Toronto, Kanada, di episode Monday Night Raw, bukan di Clash at the Castle ya. Dan setelah beberapa segmen setelah itu, Edge menerima tantangannya Damian Priest ini. Karena Damian Priest memilih tempat itu karena itu kan kandangnya Edge, dan dia bersumpah, Damian Priest bersumpah akan menghajar Edge dan mempermalukan Edge habis-habisan di depan semua tetangga-tetangganya, depan semua keluarganya guys. Ini harus ditunggu yang matchnya pasti karena 2 minggu lagi nih akan terjadi di Toronto, Kanada. Dan Finn Balor, ini kan sebelum ini kan promo ya, Finn Balor juga promo katanya, kita tahu kalau Edge bilang akan end Judgment Day, akan mengakhiri Judgment Day, dan dibalas oleh Finn Balor, Judgment Day akan mengakhiri Edge. Ya, balas-balasan seperti itu aja. Pertandingan juga berlangsung di sini. Finn Balor melawan Rey Mysterio, dan pertandingannya bukan pertandingan yang sia-sia ya untuk ditontonnya. Saya jadi berpikir kalau selama ini kenapa pertandingan-pertandingan di WWE jarang keren dan asik buat ditonton, karena bisa jadi mereka tidak bebas, tidak lepas gitu ya. Jadi tidak dibebaskan, tidak dilepaskan. Ada batasan-batasan yang dibentuk ataupun dikasih sedemikian rupa oleh Vince McMahon dan juga orang-orang sebelumnya. Dan sekarang dengan di bawah kepemimpinan Triple H, mereka semua lepas bertanding, membuat pertandingan ataupun matchnya keren itu sesuai dengan hati nurani mereka, sesuai dengan keinginan mereka, dan mereka bertandingnya cukup lepas di sini guys ya. Ini yang membuat saya menonton Monday Night Raw sekarang walaupun cukup panjang, tapi cukup puas pertandingan matchnya. FYI saya nontonnya nggak live ya, karena live itu banyak iklannya. Jadi saya kasih ya bisa dibilang menghemat waktu ya. Masa harus nonton 3 jam itu kayak ngerasa terlalu lama begitu. Makanya setelah selesai semuanya kan kita bisa skip iklannya, skip bagian entrance yang nggak penting. Kita langsung saya langsung fokus ke matchnya, segmennya, dan juga promonya begitu. Kira-kira bisa dicontoh caranya guys ya, tidak menghabiskan banyak waktu. Kemenangannya di Finn Balor ya. Finn Balor menang lawan Rey Mysterio karena Rhea Ripley. Jadi pas Judgment Day masuk tanpa Rhea Ripley. Rhea Ripley datang di tengah-tengah match, di akhir match ini dia datang bersama Dominic yang sudah mukanya sudah dihajar, sudah bonyok begitu istilahnya ya. Bajunya sudah sobek, pokoknya sudah terkapar diseret oleh Rhea Ripley di sini. Dan Rey Mysterio kaget melihat hal itu, dan akhirnya Finn Balor bisa menang dengan coup de grace yang bikin jadi ini caranya Judgment Day untuk mengalahkan Rey Mysterio ya, dengan Finn Balor di sini. Lanjut ke match berikutnya adalah Dakota Kai dan Io Sky melawan Dana Brooke dan juga Tamina dalam ronde salah satu match untuk turnamen WWE Women's Tag Team Championship. Ini pertandingan pertamanya yang sudah kita tahu kalau turnamennya dimulai di Monday Night Raw ya, dari episode SmackDown kemarin. Dan bracketnya juga cukup oke menurut saya. Ada yang dari NXT, ada yang di SmackDown dan lain sebagainya. Ini gebrakan yang cukup oke. Mudah-mudahan dengan turnamen ini Triple H bisa membuat Tag Team Championship untuk women di WWE jadi lebih relevan gitu ya. Bukan cuma titles yang cuma ditempelin ke women segitu aja tanpa story dan juga prestisius yang jelas begitu. Dan ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baik untuk tag team moments ke depannya ya. Dan Dakota Kai bersama Io Sky menang untuk lanjut ke babak berikutnya. Kemudian ada segmen interviewnya Kevin Owens di sini ya, yang kurang lebih bilang kalau banyak hal yang dia pertimbangkan saat ini, dan dia ngerasa Monday Night Raw masih menjadi Kevin Owens show. The show-nya Kevin Owens. Tapi ini menurut saya ini bisa jadi Kevin Owens sudah siap untuk challenge berikutnya, dan feud-nya dengan Ezekiel itu berakhir dengan seperti segmen sebelumnya itu. Kita tahu nih guys ya,
buat yang nggak teliti, saya juga nggak teliti sebenarnya dengan interview ini, tapi ketika saya baca komen-komen, saya baca review-review di sosial media, di website-website, saya melihat ternyata yang terjadi ketika interview Kevin Owens ini sebenarnya interviewnya kayaknya nggak begitu penting banget ya. Tetapi ada sesuatu yang terjadi di belakangnya Kevin Owens. Kayak ada seperti memang kelihatan ada mobil yang nabrak gitu. Terus ada orang kumpul di sini kayak ngomongin ini apa yang terjadi dan lain sebagainya. Ini kayak jadi petunjuk yang diperlihatkan di belakang layar, di background guys. Buat yang nggak peka ataupun nggak yang memperhatikan detail banget di segmen ini mungkin ngaruh, nggak ada apa-apa gitu, nggak akan ada hubungannya dengan apapun yang terjadi di Monday Night Raw malam ini. Tapi ternyata ini jadi petunjuk sebenarnya akan ada sesuatu yang terjadi di main eventnya guys. Lanjut ke match berikutnya adalah match US title yang sudah dipersiapkan sejak minggu lalu, di mana triple threat yang terjadi. Pertandingan triple threat yang merujuk kepada finalnya AJ Styles lawan Ciampa, terus Ciampa yang menang, Ciampa yang akan menghadapi Bobby Lashley. Kita tahu dan saya sudah bilang di reviewnya Monday Night Raw kemarin kalau Bobby Lashley pasti akan menang, tetapi kayak gimana menangnya ya di sini ya. Walaupun ada The Miz di situ memang, tetapi Bobby Lashley tidak bisa dengan mudah diturunkan begitu saja tahtanya sebagai pemegang US Champion di sini. Dan Ciampa pun sudah berusaha keras untuk menghadapi Bobby Lashley. Tapi saya berpikir untuk match ini nggak begitu keren banget lah. Ya oke aja, good aja menurut saya. Dan ini treatment yang pantas untuk seorang Tommaso Ciampa yang sudah mengabdi sejak NXT, membuat brand NXT menjadi kredibel dan juga relevan dengan feud yang dia lakukan, dengan match-match yang dia lakukan, dan nggak sampai ke main roster, sampai di kepemimpinan Triple H ini dia diberikan kesempatan untuk show off, untuk mempertontonkan skill yang dia miliki, dan ini spot terbaik yaitu sebagai challengers untuk US title. Dan dengan begini US title itu menjadi gelar juara yang berharga di Monday Night Raw, berharga di WWE guys. Karena sebelumnya US Champion ini jarang banget, tidak begitu ya kesannya, hanya championship ataupun gelar yang ya ada aja, nggak perlu ada title, nggak perlu ada kompetisi, nggak perlu ada penantang, ya ada aja gitu. Tapi dengan ada treatment triple threat sebelumnya, terus saya merasa US title itu jadi lebih relevan. Apalagi WWE berkali-kali ngasih tahu dengan membuat video story-nya atau sejarahnya US title di setiap episodenya Monday Night Raw. Ini upaya untuk membuat title tersebut relevan ya. Match berikutnya adalah Omos melawan lokal kompetitor Enhancement Talent ya. 2-on-1 handicap match. Ini hanya bagian dari untuk membuat karakter Giant dan monsternya Omos lebih kuat aja begitu ya, hanya memperkuat karakter aja. Lanjut lagi adalah Seth Rollins yang diwawancara dan dikasih tahu kalau Riddle akan muncul di Monday Night Raw minggu depan di interview begitu. Dan ada kata-katanya Seth Rollins yang sedikit menyindir Riddle, yang mana dia dipecat UFC karena marijuana atau ganja begitu. Ini bagian dari ya membuat Riddle semakin panas mungkin ya. Lanjut lagi adalah match berikutnya, Dolph Ziggler melawan Chad Gable dan dimenangkan oleh Dolph Ziggler. Saya sempat berpikir di match ini ada teori yang datang, tapi kagak. Jadi buat yang belum tahu, teori itu nggak datang di episode Monday Night Raw setelah SummerSlam, itu karena dia pamannya meninggal. Itu diinformasikan di Instagramnya. Jadi mungkin itu bagian dari WWE memberikan dia waktu libur untuk berduka begitu. Karena dia dekat sama pamannya si teori ini. Dan saya berpikir paling mungkin teori muncul di SmackDown. Ternyata nggak muncul juga. Paling dia muncul di Monday Night Raw nanti. Ternyata nggak muncul juga. Atau WWE masih memberikan waktu dia untuk stay libur dulu, untuk berduka dulu, atau memang ada plan yang akan disiapkan untuk teori untuk story selanjutnya, atau dia akan di treatment berbeda di masa kepemimpinan Triple H ini. Kita nggak akan tahu sampai nanti WWE memunculkan teori dalam sebuah segmen di Monday Night Raw dan juga di SmackDown.
karena dia masih Mr. Money in the Bank, guys. Lanjut lagi adalah match berikutnya. Ini match yang keren banget ini karena ini terbibit sejak pertandingannya Ciampa lawan Bobby Lashley. Ada AJ Styles melawan The Miz no disqualification match. Dengan ada stipulasi no disqualification match, spekulasi bermunculan dong. Wah, ini bakalan ada gangguan dari Ciampa pasti. Wah, ini akan ada sesuatu yang membuat AJ Styles akan kalah begitu. Kita tahu kalau no disqualification itu jarang banget penggunaan benda itu tidak banyak. Karena ini konsepnya hanya tidak ada diskualifikasi. Walaupun mereka bebas menggunakan apa aja, tapi jarang pegulat yang gunain banyak benda di sini. Biasanya yang sering digunakan banyak benda itu kalau matchnya kalau nggak no holds barred ya Extreme Rules. No disqualification di sini ternyata di luar ekspektasi saya. Mereka berdua, The Miz dan AJ Styles, seperti yang saya bilang tadi ya, mereka lepas di sini. Mereka menggunakan beberapa benda untuk melumpuhkan lawannya dengan cukup maksimal menurut saya untuk setara match no disqualification ya. Dan ada tables yang dipecahkan oleh AJ Styles melalui Ciampa, ini juga cukup memuaskan menurut saya menonton pertandingan main event ini. Dan di endingnya guys, di endingnya kita lihat di endingnya ini kayak ada keributan setelah AJ Styles menang. Ada keributan di samping. Dan entah kenapa ini tidak diperlihatkan dengan benar. Maksudnya di sini karena pas AJ Styles menang itu kan kamera mengarah ke AJ Styles dan sedikit mengarah ke keributan di kursi penonton tersebut. Dan biasanya kalau ini bagian dari debut seorang superstar ataupun apa, pasti di zoom dong. Di zoom dari dekat. Ini siapa? Saya aja keheran, ini ada apa sih? Tadi saya sempat balikin lagi, rewind begitu. Saya lihat, cek lagi, ternyata memang ada sesuatu yang berbeda. Pas sedikit ada orang-orang, ada polisi-polisi kayak polisi gitu nangkap seseorang gitu, dikirainnya seperti kayak kejadian fans yang mengganggu lah istilahnya. Tapi kalau ini fans mengganggu, kenapa kamera agak mengarah ke situ walaupun tidak di zoom, tidak ada kamera dekat situ. Ternyata saya lihat dari kejauhan dari layar kamera, dari layar acara Monday Night Raw ini, wajahnya langsung diperlihatkan adalah Dexter Lumis. Seketika saya melihat pandangan Dexter Lumis kayak begitu, langsung excited sekali. Wah, ternyata Dexter Lumis guys, luar biasa. Dan saya sangat excited, sangat senang juga karena Dexter Lumis menjadi salah satu roster di Monday Night Raw. Pasti akan sudah dipersiapkan cerita-cerita yang menarik dari Dexter Lumis ini, dan tentu akan dihadapkan dengan siapa saya juga belum paham. Dan cara WWE, sekali lagi, cara WWE dan Triple H untuk memperkenalkan Dexter Lumis di sini menurut saya cerdas, cukup berbeda guys, berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum matchnya AJ Styles lawan The Miz ini, AJ Styles itu ada segmen backstage di mana ada Bayley dan grupnya sama Ska dan juga Alexa Bliss di belakang sini. Tiba-tiba ada gerombolan polisi masuk gitu, kayak lari-lari begitu. Saya sempat berpikir setelah melihat segmen ini sebelum match The Miz lawan AJ Styles, itu lah kok ada polisi lewat sini, ini akan ada yang terjadi sesuatu nih. Tapi sampai di ujung match tidak ada yang terjadi. Sampailah kita melihat ada kejadian di kursi penonton ini, dibikin kesan nyata di sini. Dibikin cerita ini kayak ini beneran sesuatu yang terjadi beneran. Jadi Dexter Lumis ini ditangkap di situ itu karena Dexter Lumis terlibat kecelakaan mobil di dalam venue ini yang pas kita lihat ada di interviewnya Kevin Owens tadi begitu. Gimana menurut teman-teman semuanya dari semua matchnya di Monday Night Raw dan juga segmen terakhir terutama nih yang kedatangannya Dexter Lumis dengan cara seperti itu? Bagaimana komentar teman-teman semuanya? Silahkan komen di bawah.